Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mendengar renungan hati tenang dekat Allah. Saya ambil dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Bahwasannya hatiku berdiam dirinya di hadapan Allah. Maka daripada Tuhan adalah selamatku. Ini adalah ungkapan Daud saat dimana dia mengalami keadaan yang paling kritis dalam kehidupan. Masa perjalanan kehidupan imannya, di mana dia mengalami dia harus dari luar tanah Israel berseru kepada Tuhan. Dan ini seruan hatinya bahwa pengakuannya bahwa walaupun yang demikian keadaannya, situasinya memang tidak mendukung, tetapi hatinya tetap tenang. Karena kedekatan dengan Allah itu adalah sebagai sumber segala ketenangan. Karena kalau hati ini tenang, maka seluruh keadaan apapun itu tetap bisa terkendali. Karena kita tahu, dia tahu apa yang dihadapi bukan karena dirinya, tetapi karena rencana Tuhan yang harus terwujud dalam kehidupannya. Karena dia sudah diurapi oleh Tuhan dan dia dipanggil bukan atas kemauannya, dan tidak pantas kalau secara lahiriah dilihat dari lembaga, dari segi apapun dia tidak pantas memang jadi raja. Tetapi karena anugerah Tuhan memampukannya, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan memberikan kepadanya sejahtera. Dia makanya ungkapannya ini berkata seperti ini, bahwa hatiku bahwasannya tenang dekat Allah. Jadi hati ini harus kita hadapkan kepada Allah. Hati ini tidak membuat suatu hal-hal yang di luar sana yang dimasukkan di dalam hati, tetapi semua menurut kehendak Tuhan, firman Tuhan. Dan inilah yang membuat hati Daud tenang menghadapi situasi apapun. Kalau kita menghadapkan diri kita, tenangkan hati kita, kita hadapkan diri kita kepada Tuhan, maka dari Tuhan ketenangan itu. Karena ketenangan ini adalah suatu yang kita butuhkan di tengah dunia. Karena dunia tidak menjamin kita ketenangan. Hanya aman di dalam Tuhan, di dalam kehendaknya, di dalam rencananya, di hadapannya. Jadi Tuhan Maha Kuasa, Maha Hadir. Dia Maha tahu segalanya. Dan itulah membuat dia, membuat tetap hatinya merasa ketenangan. Bahwasannya hatiku tenang, berdiam dirinya di hadapan Allah. Jadi diamkan hati ini. Diamkan dari semua mungkin ada gejolak, mungkin ada sesuatu yang berat yang tidak mungkin kita hadapi dengan kekuatan kita. Maka ini menjadikan suatu juga akan contoh teladan bagi orang untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Untuk menyerahkan, kita akan melihat karena hati adalah pusat kehidupan. Disinilah semua terpancar akan kehidupan. Bahwa yang baik juga harus tetap terpancar dalam situasi yang tidak menguntungkan. Yang benar juga harus muncul dalam kehidupan orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Yang sudah dipilih oleh Tuhan. Karena kita tidak boleh terpengaruh dengan seluruh keadaan-keadaan yang ada di dalam dunia. Kita harus tetap, Kristus itulah yang adalah juru selamat. Sebetulnya ini adalah sudah menubuatkan bahwa hanya di dalam Kristus keselamatan kita. Ibaratnya gunung batu, perisai, tempat yang tinggi perlindungan kita. Jadi inilah yang membuat kita hadapkan diri kita kepada Allah. Hati kita diamkan, itulah membuat ketenangan di dalam hidup kita. Jadi hati, jadi ini kan kedua. Karena hidup manusia itu juga ada sisi yang di dalam rohnya, tetapi juga ada sisi kepribadiannya, yaitu jiwa. Kesadaran akan diri, kesadaran akan siapa kita, kesadaran bahwa kita itu juga seperti apa. Yang kedua, supaya kita tenang, artinya kita harus serahkan jiwa kita kepada Allah untuk berdiam diri. Biar Allah yang berperang. Saya baca begini ayat 6. Tetapi hai engkau jiwaku, berdiamlah dirimu bagi Allah, karena daripadanya juga adalah pengharapan. Kalau jiwa kita serahkan kepada Tuhan, maka pengharapan tidak pernah hilang. Kalau kita
sudah mendiamkan tadi hati kita di hadapannya. Nah, ini adalah perlu yang bagaimana bagian hidup kita, yaitu jiwa. Inilah kepribadian kita. Inilah kesadaran akan diri sendiri yang harus diserahkan kepada Allah. Jadi bukan karena jiwa kita ini milik Allah. Jiwaku ialah Tuhan yang punya. Langkah hidupku ialah yang menentukan. Jadi bukan kita yang menentukan juga langkah kita. Jiwa kita juga bukan milik kita. Maka hai engkau jiwaku, berdiamlah dirimu bagi Allah. Jadi ini adalah langkah yang harus juga kita wujudkan secara nyata. Bahwa jiwaku berdiam dirinya di hadapan Allah. Maka akan kita alami pengharapan dalam situasi apapun. Karena orang yang mempunyai pengharapan tidak melihat situasinya, tidak melihat bagaimana keadaan atau mungkin orang sekeliling. Karena kita mempunyai pengharapan, bukan dunia, bukan manusia yang kita harapkan, bukan bahkan diri kita, kekuatan kita, tapi kekuatan kita adalah Tuhan. Jadi kita melihat waktu dia sudah menyerahkan jiwanya kepada Tuhan, maka inilah wujudnya, dia punya pengharapan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ayat berikutnya ini ditulis bahwa kekuatan dan anugerah atau kemurahan itu asal dari Tuhan, itu punya Tuhan. Jadi nggak perlu dengan kekuatan kita untuk menghadapi segala situasi yang ada di dalam dunia ini. Kita akan melihat ayat 12. Maka sekali Allah berfirman, sampai 2 kali aku mendengarnya, bahwa segala kuat itu Allah punya. Dan segala kemurahannya pun Tuhan engkau punya. Karena engkau juga yang membalas kepada masing-masing orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi waktu kita mendengar suara Tuhan itu karena hati kita berdiam diri di hadapan Allah. Dan yang kedua, jiwa kita serahkan bagi Allah. Maka bisa kita mendengar suara Tuhan. Dalam gemuruhnya keadaan dunia dengan informasi yang begitu menyerang, bukan karena sesungguhnya ya penyesat-penyesat itu di media-media sekarang ini. Jadi yang justru antikris itu bukan ujuk manusianya, tapi media-media yang menyesatkan, yang harus kita memang selektif. Kata manusia, kata satu kelompok, kata ini, karena itu, bukan itu yang kita masukkan, tapi suara Allah. Karena Allah berfirman, saat kita mendengar, kita mau mendengar. Bagaimana kita bisa mendengar? Kita menyerahkan jiwa kita kepada Allah dan juga mendiamkan hati kita kepada Allah. Maka kita akan mendengar bahwa kekuatan itu Allah punya. Ini harus kita camkan. Dalam situasi apapun, kekuatan itu Allah punya. Yang kedua, kemurahan pun Allah punya. Kalau kita diberi kekuatan dan kalau kita menerima kemurahan, berarti ini anugerah besar bagi kita. Berarti kita mampu kalau kita menerima kekuatan dari Tuhan. Berarti kalau kita mampu adalah karena kemurahan Tuhan. Jadi puji Tuhan, langkah-langkah ini perlu kita untuk pertama mendiamkan hati kita di hadapan Allah dan menyerahkan jiwa kita kepada Allah. Maka kita bisa mendengar suaranya. Dan itulah yang meneguhkan, akan membuat langkah kita tetap pasti, akan membuat pengharapan kita itu nyata, menjadi kenyataan karena Allah punya kekuatan dan juga Allah punya kemurahan. Dan itu akan dikaruniakan kepada kita. Dan itu membuat kita pasti menjalani kehidupan ini, masa depan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu, biar kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah di tempat di mana kita sudah ditentukan Tuhan, di pos, di pekerjaan, di keluarga, di dalam apapun yang kita dipercayakan Tuhan. Biar hati kita diamkan di hadapan Allah. Biar jiwa kita serahkan kepada Allah. Saudara, kita akan mendengar suaranya. Bahwa kekuatan itu Allah punya. Dan kemurahan pun. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan baik, Tuhan sudah menolong kami hingga pada saat ini karena Engkau juru selamat kami. Yesus, tidak ada lagi seperti-Mu yang bisa menyelamatkan kami dari dosa, dari kuasa-kuasa dunia yang seringkali juga kami harus berhadapan dengan kekuatan yang bukan dengan kekuatan kami bisa menghadapinya, tetapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Kau kuatkan, teguhkan hati anak-anak-Mu untuk tetap diamkan hatinya di hadapan Tuhan karena daripada-Mu keselamatan. Dan jiwa penyerahan diri ini kepada Tuhan sebagai juru selamat kami, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Itulah yang membuat kami tetap untuk mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan begitu lembut,
Suara Tuhan memberi kepastian kepada kami, sehingga yakin kami bahwa kekuatan dan kemurahan itu Allah punya. Dan kalau Engkau karuniakan kepada kami kekuatan dan kemurahan untuk kami memuliakan Engkau, karena Engkau adalah hakim di bumi dan di dunia ini, supaya semua dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.